Halo, salam jumpa dengan pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bersama saya Ibu Ika. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan pokok bahasan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Semangat untuk belajar. Syarat-syarat terbentuknya negara yaitu adanya rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Pembahasan pada pertemuan kali ini tentang wilayah Indonesia. Di manakah letak Indonesia? Letak geografis Indonesia di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak astronomis Indonesia 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Wilayah laut Indonesia lebih luas dibandingkan dengan wilayah darat. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Berikut peta Indonesia. Sebelah barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Dua pulau yang menandai perbatasan Indonesia-India yaitu Pulau Ronde di Aceh dan Pulau Nicobar di India. Sebelah timur Indonesia berbatasan dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Wilayah Indonesia di sebelah timur yaitu Provinsi Papua berbatasan dengan wilayah Papua Nugini sebelah barat, yaitu Provinsi Barat Fly dan Provinsi Sepik Barat Sandaun. Sebelah selatan Indonesia berbatasan dengan wilayah daerah Timor Leste, perairan Australia, dan Samudra Hindia. Sebelah utara Indonesia berbatasan dengan Malaysia bagian timur, tepatnya di sebelah utara Pulau Kalimantan. Wilayah laut Indonesia sebelah utara berbatasan langsung dengan laut 5 negara, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina. Deklarasi Juanda menegaskan bahwa bangsa Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah Nusantara. Laut bukan sebagai pemisah, tetapi sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Konsep negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang berciri Nusantara, diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 di Jamaika. Kemudian Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985. Berkat pandangan visioner dalam Deklarasi Juanda, bangsa Indonesia memiliki tambahan wilayah 2 juta kilometer persegi, termasuk sumber daya alam di dalamnya. Berikut gambar pembagian wilayah laut menurut Konvensi Hukum Laut PBB. Wilayah laut Indonesia dibagi 3, zona laut teritorial, zona landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Zona laut teritorial. Batas laut teritorial ialah garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Bila lebar lautan kurang dari 24 mil, maka garis teritorial ditarik sama jauh dari garis masing-masing negara tersebut. Negara mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya sampai batas teritorial, tetapi mempunyai kewajiban menyediakan alur pelayaran lintas damai baik di atas maupun di bawah permukaan laut. Zona landas kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Indonesia terletak pada 2 buah landasan kontinen, yaitu landasan kontinen Asia dan landasan kontinen Australia. Zona ekonomi eksklusif atau ZEE
adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Pada zona ekonomi eksklusif, Indonesia mendapat kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut, kebebasan pelayaran, dan pemasangan kabel serta pipa di bawah permukaan laut, tetap diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional, batas landas kontinen, dan batas zona ekonomi eksklusif. Wilayah darat Indonesia merupakan tempat pemukiman warga negara dan penduduk, tempat berlangsungnya pemerintahan baik pusat dan daerah, termasuk juga di wilayah darat mengalir sungai, ada sawah, hutan, dan sumber daya alam di dalamnya, emas, batu bara, tembaga, dan lain-lain. Wilayah udara Indonesia meliputi ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan lautan Republik Indonesia. Wilayah ekstrateritorial yaitu wilayah negara Indonesia yang kenyataannya terdapat di wilayah negara lain. Contohnya, kantor-kantor perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara lain. Demikian pembahasan tentang wilayah Indonesia.